Sebentar ya, ini nunggu recordingnya jalan. Ya, sudah masuk. Ya, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tugas yang kemarin sudah masuk ya, 37 mahasiswa. Ini ada satu yang terlambat ya, Mas Diki terlambat mensubmit tugasnya sehingga di sini tidak masuk no submission. Ya. Jadi masuk bisa melihat tugas tapi tidak bisa mengirimkan jawaban di assignment ini. Ya. Mas Diki ada di sini? Mas Diki sudah hadir? Hadir, Bu. Kenapa kemarin ini terlambat, Mas Diki? Yang mana, Bu? Yang IMK? Yang IMK. Saya tidak terlambat, Bu. Malah justru saya mengumpulkan pada hari yang sama. Sebentar. Iya. Ini kok di sininya? Sebentar. Itu Diki siapa, Bu? Diki Setiawan? Diki Wisnu Dwi Wahyudi. Oh, maaf. Itu bukan. Bukan Mas Diki Setiawan ya. Ini Dikinya ada Ya. beberapa ternyata ya. Mas Ya, Diki Wisnu Dwi Wahyudi. Ya, ada Mas Diki Wisnu? Ini ada ya, di sini ada Mas Diki Wisnu. Itu tadi sepertinya ada, Bu. Iya, ini kelihatan ada namanya Mas Diki Wisnu Dwi Wahyudi. Ya. Halo Mas Diki Wisnu. Mas Diki, halo. Sepertinya tidak ada chat ya. Dia jawab lewat chat, Bu. Oh, di chat. Coba. Oh iya. Iya, maaf Bu. Tadi saya join di PC, nggak ada mic-nya. Oh, ini nggak ada sekarang mic. di HP. Ya. Oke. Terlambat ya memang ya Mas Diki Wisnu ya? Ya, kemarin saya sudah bumi karena terlambat input KRS. Oh, yang kemarin terlambat input KRS ya. Tapi sudah di email ya kemarin ya? Ya, sudah Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Diki ya sudah konfirmasi. Jadi untuk tugas individu yang pertama ini satu kelas sudah komplit mengumpulkan semua. Nanti tinggal saya lihat isinya ya. Ini baru screening, oh sudah mengumpulkan semua. Baik, saya mulai untuk perkuliahannya ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai manusia. Ya, Anda juga sudah membuat esai tentang manusia, sudah mencari-cari ya, sudah banyak membaca. Untuk minggu ini kita kaitannya dengan komputer. Ya, Anda bisa lihat. Apakah sudah terlihat di layar Anda? Ya, sudah ya. Nah, saya rasa kalau komputer ini mungkin tidak perlu dijelaskan lebih banyak ya. Ini slide-nya ada banyak sekali. Saya khawatirnya Anda bosen, ngantuk ya. Komputer itu juga kita sudah kenal dari dulu, sebelum mungkin Anda sebelum kuliah juga sudah sangat mengenal gitu ya. Jadi di sini komputer ini Anda bisa mendefinisikan dari fisiknya, ya bisa dari ada input, ada output, ada proses ya atau dari fungsinya yang dikenal dengan elemen yang dapat membantu manusia dalam mengerjakan tugas dan seterusnya. Ya, jadi definisi ini tergantung Anda mau melihat dari fisiknya atau dari fungsinya, nanti Anda bisa mendefinisikan mengenai komputer. Nah, ini ya, komputer
sistem elektronik yang dapat dipergunakan untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program yang tersimpan di dalam memori. Nah, jadi kalau dari definisi ini sudah komplit ya. Jadi ada kegunaannya ya untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Kemudian ada dari sisi fungsinya ya, menerima, menyimpan, memproses dan menghasilkan output ya dan seterusnya. Jadi ini definisi dari komputer. Nanti Anda bisa boleh mendefinisikan secara apa masing-masing dari pengalaman Anda menggunakan komputer. Ya. Jadi ini tadi input, memproses input menjadi suatu perintah, menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahan, kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi, memberikan informasinya dan dia bekerja secara otomatis. Ya, jadi suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan tugas-tugas seperti ini. Ya, ini juga pastinya sudah tahu ya, komponen, ada keyboard, Anda sudah biasa memegangnya ya, ada mouse, ada layar sentuh, bisa dengan pen, ada outputnya, dan seterusnya. Memori ya, kemarin kita belajar memori manusia, ini juga ada memorinya, ada RAM-nya ya, yang bersifat jangka pendek dan ada yang bersifat jangka panjang seperti hard disk ya yang sering kita gunakan, atau yang lainnya ada CD, DVD, ada apalagi biasa Anda pakai. Nah, jadi bisa untuk melakukan penyimpanan. Kemudian ada processing. Ya, processing yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya, jadi ada input, output, proses dan penyimpanan. Ini ciri-cirinya tadi kalau Anda mau mendefinisikan dari fisik ya. Jadi ada monitornya, ada jendelanya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, dan seterusnya. Variasinya bisa macam-macam. Ada desktop, ada laptop. Ya, kalau dulu ada PDA, terus sekarang ada tablet, ya, dan seterusnya. Ada HP, nah, macam-macam semakin berkembang. Nah, jika kita menggunakan perangkat yang berbeda, maka antarmuka akan mendukung gaya interaksi yang berbeda. Dengan perangkat yang berbeda, kita harus bisa menentukan antarmuka yang bisa mendukung fungsi dari masing-masing perangkat tersebut. Gitu ya. Jadi ketika Anda mau membuat di desktop, di HP, ya, di tab, mungkin pengaturan untuk antarmukanya bisa disesuaikan lagi sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik. Ya. Ini masukan dan keluaran. Ada masukan langsung di situ seperti mouse, keyboard ya. Anda tinggal pencet itu langsung masuk. Kemudian ada masukan yang tidak langsung, indirect input. Itu ada scanner atau dari jaringan ya. Dengan pemindaian dokumen baru dimasukkan atau Anda mendownload dari satu tempat lain ya, kemudian masuk ke dokumen yang Anda miliki. Itu merupakan masukan juga ya, memasukkan data, tapi secara tidak langsung. Kemudian ini sistem inputnya, ada batch input, yang ini ditangani oleh komputer, ada interaktif input yang nanti dilakukan oleh user. Nah, input yang kita kerjakan di IMK ini yang interaktif input yang kaitannya dengan user. Ya, ini beberapa macam keyboard ya. Ini ada QWERTY yang biasa kita gunakan ya. QWERTY, QWERTY pasti Anda sudah hafal. Kalau ngetik ini sudah nggak lihat lagi, ya sudah hafal QWERTY-nya, ASDF dan seterusnya. Kemudian alfabetik,
Ini misalnya dari negara lain, misalnya yang menggunakan bahasa Arab ya, dengan huruf hijaiyah, atau dengan ini dari Rusia ya, hurufnya berbeda. Jadi ada sendiri-sendiri. Mungkin nanti Anda bisa mengembangkan yang khas dari Jawa ya, dengan Hana Caraka. Nah, Anda bisa mengembangkan lebih seperti itu ya. Boleh. Kalau di luar ada, mungkin Anda bisa menciptakan hal yang baru dengan Hana Caraka ya. Jadi kalau Anda mungkin riset dengan bahasa Jawa ya. Sekarang ini mungkin Anda juga tidak terlalu mengenal kalau ada tulisan Hana Caraka itu tidak bisa membaca ya. Kalau di jalan Pier Tendian ya, yang dekat dengan kampus Udinus itu kan ada di atas tulisan-tulisan Hana Caraka ya, hurufnya pakai huruf Jawa. Mungkin Anda bisa nanti dilihat, bisa enggak baca itu ya, karena kalau ini kan di sekolah itu muatan lokal ya maksudnya ya. Kalau yang Jawa ada bahasa Jawa, kalau Anda yang di Banyuwangi itu ada bahasa Osing ya, walaupun juga ada bahasa Jawanya. Nah, jadi muatan lokal ini bisa berbeda-beda antar satu daerah. Mungkin yang di Kalimantan ya akan berbeda lagi bahasanya dan seterusnya. Ya, kemudian ini ada keyboard Dvorak ya, keyboardnya seperti ini. Ya, layoutnya. Kemudian ada chord. Ini hanya ada 5 sesuai dengan jarinya. Ya, ini juga masuk di peralatan input. Kemudian spesial keyboard, ini mungkin Anda kalau sekarang sudah jarang melihat ya. Dulu biasanya ini dipakai kalau di seperti kasir ya dan seterusnya. Ini biasanya ada kotaknya seperti ini di sisi kanan. Jadi khusus angka-angka, yang di sini khusus jari-jari ya, biasanya kadang dikerjakan ini dalam posisi berdiri gitu ya. Jadi untuk mempermudah posisi jari-jarinya ini menekan tombol-tombolnya. Kemudian ini ada keyboard proyeksi ya. Jadi tidak perlu membawa keyboard yang besar, dengan satu alat proyeksi bisa dibuka di mana saja keyboardnya. Ya, keyboardnya bisa ada di mana saja Anda memproyeksikan, itu bisa menjadi keyboard. Kemudian ini keyboard jari ya, dengan alat yang langsung bisa terkoneksi dengan PDA misalnya. Kemudian ini ada Kitty ya, sudah menggunakan alat ya dan sensor di jari-jarinya dan seterusnya. Ya, itu inputan dari keyboard ya. Kemudian di dalam keyboard ini ada kursor. Mungkin sekarang karena desain semakin kecil gitu ya, semakin berkurang juga untuk tombol-tombolnya ya. Jadi satu tombol bisa digunakan untuk berbagai macam tombol ya. Jadi satu tombol bisa untuk N, bisa untuk back down, bisa untuk apalagi ya. Nah, jadi ada 2, bahkan ada yang 3 ya, satu tombol untuk 3 inputan ya, dengan syarat masing-masing. Ya. Ini ada arah. Kalau yang biasa main game bisa menggunakan angka-angka atau huruf yang lain ya, selain tanda panah ini. Ya, itu contoh kursornya. Kemudian ini ada inputan yang lain ya, misalnya remote ya. Remote juga modelnya bermacam-macam. Kemudian ini HP jadul, mungkin Anda belum pernah lihat ya, atau lihat sudah di tempat-tempat di tempat penjualan barang kuno, sudah termasuk barang antik ya. Jadi seperti ini tombol-tombolnya
Ya, ada bantalannya dan seterusnya. Sekarang sudah tidak menonjol begini ya. Jadi semuanya touchscreen, semuanya rata, tidak ada bantalannya. Nah, kalau dulu ada bantalannya ini kadang bantalannya lepas ya. Jadi tinggal isinya saja putih-putih, kita sudah hafal. Kalau paling atas kiri itu ada ABC, satu ABC. Kalau dipencetnya satu kali, munculnya A. Kalau dipencetnya 2 kali, dengan cepat, munculnya B. Kalau dipencetnya 3 kali dengan cepat, munculnya C. Kalau mencetnya 2 kali tapi tidak cepat, munculnya AA, itu ya, dan seterusnya. Nah, masih ada yang punya mungkin? Kakeknya, neneknya masih ada HP-nya, ya, dan seterusnya. Ya, jadi masih ada yang HP-HP yang tidak, orang yang tidak perlu dengan internet mungkin ya, cukup menggunakan HP biasa karena yang digunakan hanya telepon mungkin. Nah, kemudian ini ada numerik keypad ya. Kalau Anda perhatikan berbeda ya antara di telepon dan di kalkulator. Ya, kalau di ATM yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Sama dengan telepon apa kalkulator? Kalau di mesin ATM. Yang sebelah kiri, Bu. Yang telepon ya. Nah, yang telepon ini kalau kita di ATM seperti ini. Ya, sebisa mungkin Anda menghafal ini ya. Jadi kalau Anda memasukkan PIN itu tidak perlu dilihat keypadnya, tapi sudah hafal. Kan PIN-nya hafal, misalnya PIN-nya 95123, berarti Anda membentuk langsung tek gitu. Jadi enggak sudah ditutupi tapi Anda intip gitu ya, ditutupi gini tapi diintip. Nah, masih bisa terlihat. Ya, hati-hati karena kita misalnya di mall ya, walaupun itu kita tutupi tapi karena kita intip, CCTV ini bisa terlihat ya. Jadi sangat hati-hati ketika Anda menggunakan PIN-PIN di tempat umum ya. Bahkan di ATM-ATM itu juga sudah ada tutupnya. Tapi kalau kita amati dari samping itu masih ada arah-arah yang bisa terlihat. Makanya Anda harus apal ya, ditutupi nggak usah dibuka. Mau ditutupi kok isi diintip dibuka. Ya saya nggak apal Bu, ini arahnya ya, yang diapalkan. Jadi kalau Anda misalnya pinnya 5684, berarti dari tengah ke kanan turun ke atas itu ya. Jadi mestinya apal, jadi tidak perlu diintip, bongus ditutup kok masih diintip-intip ya, untuk keamanan. Kemudian ini fungsi dari tombolnya ya, tombol fungsi ini ada keuntungannya, ada kelemahannya. Ketika Anda menggunakan tombol-tombol tadi, keuntungannya bisa mengurangi beban ingatan sehingga mudah dipelajari karena sudah disediakan tadi tombol-tombol fungsi. Lebih cepat karena jumlah penekanan tombol berkurang. Mengurangi kesalahan. Ya, kalau tombolnya ada semua ini bisa mengurangi kesalahan. Ya, pengurangan jumlah tombol. Kalau tadi misalnya Anda mau menekan C, nekannya harus 3 kali, itu harus cepat ya. Kadang kalau SMS menggunakan keyboard yang seperti tadi di HP ini masih harus menekan berapa kali, itu sering terjadi kesalahan. Nah, kelemahannya di sini pemanfaatannya yang sering tergantung pada kejelian user yang menggunakannya, ya, karena tidak ada standarisasinya. Ya, jadi memang di sini usernya harus jeli ya. Nah, tadi kalau Anda salah mencet, passwordnya salah, PIN-nya salah, diulang 3 kali sudah keblokir ya. Nunggu sampai nanti malam pukul 00 besok pagi baru bisa digunakan. Atau Anda harus ke bank ya, membuka blokir PIN-nya dan seterusnya. Kemudian ini handwriting. Sekarang online banyak tanda tangan
juga banyak digunakan ya. Masalah tekniknya biasanya tergantung dari alur menggoreskannya, tekanannya ya, beda tekanan, beda goresan akan berbeda tampilannya atau hasilnya dan seterusnya. Kemudian ini speech ucapan ya. Jadi dari mikrofon ini dia bisa memasukkan suara, kemudian bisa didengar dari Anda misalnya ya, seperti ini ada outputnya. Jadi mikrofon ini sebagai inputan, nanti di speakernya itu sebagai outputnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ada kaitannya misalnya bising, mungkin kalau pakai headset itu kebisingan lebih lebih bisa teratasi ya daripada kita langsung tidak menggunakan headset. Karena zaman sekarang headset itu sudah punya kemampuan untuk menyaring suara ya, noise yang begitu banyak itu tidak terlalu mengganggu, tidak masuk sampai terdengar oleh user yang lain. Ya, ini penunjuk device ya, tadi ada keyboard, sekarang ada mouse dan lain-lain ya. Banyak sekali mouse macam-macamnya, mulai zaman dulu yang masih ada bolanya ya di bawahnya. Mungkin Anda sudah belum pernah melihat yang bawahnya ada bolanya karena sekarang sudah optik ya. Jadi tidak ada bolanya. Nah, ini trackball. Jadi dari sini bisa dicari mau kemana arahnya dan seterusnya menggunakan bolanya. Joystick, ini Anda yang suka main game ya, menggunakan tuas untuk mengendalikan inputannya. Kemudian touchpad, ini biasanya kalau di laptop ya, mouse-nya ada kiri kanan. Sekarang sudah tidak seperti ini lagi ya, tidak dibedakan begini, Anda tergantung kekuatan tekanannya di mouse tersebut. Kemudian touchscreen ya, HP, laptop sekarang juga banyak yang touchscreen. Keuntungannya lebih cepat, tidak membutuhkan pointer khusus, baik untuk pilihan menu, cocok untuk lingkungan yang bersih dan aman. Nah, ini kalau Anda gunakan ke anak-anak mungkin kurang tepat ya, karena biasanya kotor, apalagi kalau anak kecil, kayak anak saya yang masih sukanya gigit-gigit itu, HP juga digigit ya, digigit, dicium gitu, jadi kotor semua layarnya. Nah, itu kurang pas ya, memang kan anak-anak itu tidak mainan gadget harusnya ya. Kemudian kekurangannya ketika jari itu kotor bisa menodai layar, jelas ya. Jari adalah instrumen yang cukup tumpul sehingga kadang sulit untuk memilih daerah-daerah yang kecil. Ya, kalau yang HP-nya kecil tapi jarinya besar-besar ya, itu kelemahannya di situ. Melelahkan lengan dan mata. Sampai sekarang ini muncul psikologi orang memegang HP ya. Kalau Anda gunakan HP seperti ini, biasanya orangnya seperti ini dan seterusnya. Jadi itu muncul penelitian-penelitian baru terkait dengan perilaku terhadap sebuah gadget. Ini light pen ya, dengan cahaya. Light pen gambarannya seperti ini. Bisa Anda lihat. Kemudian tablet. Ya. Kemudian ini biometrik. Ini kaitannya kalau di jari ya. Ada fingerprint. Ada hand geometry. Jadi tidak cukup dengan satu jari ya. Karena jari ini ada, sekarang teknologinya sudah bisa ngemal itu ngopi ya. Jadi jarinya ini dibuatkan tiruannya ya, absennya ini jarinya ini bisa dititipkan
temannya, kemudian berkembang, wah nek 1 jari kok gampang ditiru. Jadi 5 jari ya, 5 jari semuanya digunakan untuk mengenali apakah benar orang ini sudah datang dan seterusnya. Ya, kemudian ada mata, ya menggunakan mata. Jadi semakin canggih teknologi itu pasti akan memunculkan hal-hal baru juga gitu ya. Misalnya dulu absen, Anda harus datang tanda tangan, kemudian berkembang dengan fingerprint, maka di luaran juga akan berkembang carane fingerprint itu biar bisa ditiru ya dan seterusnya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, setelah tadi ada inputan, ini keluaran. Ya, keluaran ini bisa tulisan, bisa image, bisa suara, atau bentuk lain yang dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol-simbol. Ya. Visual, ada audio, ya visual misalnya ada CRT ini kalau zaman dulu komputer ini layarnya yang masih gembung-gembung gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah LCD, sudah LED dan seterusnya. Jadi semakin teknologinya semakin baik. Kalau dulu CRT ini sangat flickernya itu sangat terlihat ya, sangat garis-garisnya itu, kedipannya itu sangat terlihat. Nah, semakin ke sini teknologinya semakin bagus, semakin halus. Ya. Kemudian audio, output ini ada beeps, ada multi sound ya, banyak suara. Ini contohnya ada bitmap. Ya, dari 1 ini kalau diperbesar akan pecah seperti ini ya, karena ini bitmap. Ya, ini kalau diperbesar ya. Jadi terlihatnya seperti ini. Ini kalau di CRT itu gambarannya ya. Jadi aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron difokuskan dan diarahkan oleh medan magnet mengenai layar berlapis fosfor yang membuat dia bisa bersinar. Ya, seperti ini. Ya, belakangnya masih gembung seperti ini biasanya. Kemudian ini liquid crystal display. Ya, namanya liquid ini kalau Anda colok itu akan ada cairannya keluar ya. Atau biasanya yang layar laptopnya sudah rusak itu muncul titik-titik hitam, lama-lama titik-titik hitam ini akan mengumpul. Ya, laptop saya yang satunya ini sudah ada karena kedudukan ya. Jadi ditaruh di kursi, nggak tahu ada laptop di kursi, diduduki, akhirnya seperti ada hitam-hitamnya gitu, bercak-bercak, lama-lama dia mengumpul jadi satu, jadi besar titik-titiknya. Ya, ini LCD. Kemudian ada LED, light emitted diode. Ini lebih lebih baik lagi teknologinya ya. Dan seterusnya, monitor plasma. Dan sekarang ini ukurannya bisa besar-besar ya. Ukurannya bisa sampai 67 inch. Atau Anda bisa survei di toko elektronik. TV sudah sangat banyak variannya. Ya. Kemudian ini ada alat output lain ya. Jadi sudah sangat banyak. Kemudian ada simulator, sesuatu yang mungkin akan sulit dengan hal-hal yang nyata bisa digambarkan menggunakan simulasi gitu ya. Simulasi seolah-olah kita seperti nyata tapi ini dengan simulasi. Lingkungannya sudah realistis. Misalnya yang belajar pilot gitu ya, sebelum memiliki sertifikat untuk bisa terbang, layak terbang, belajarnya kan tidak langsung menerbangkan pesawat ya, tapi dengan simulator. Simulator ini sudah dibuat seperti aslinya, seperti nyata. Ya, seperti kalau Anda lihat di channel
Apa itu untuk biasanya yang kecelakaan pesawat itu ya, bisa direka ulang menggunakan simulator ya. Jadi di situ bisa kelihatan kondisinya waktu itu seperti apa, gitu ya. Setelah ditemukan peralatan-peralatan di dalam pesawat itu bisa dibaca, kemudian disimulasikan apa yang terjadi saat itu. Ya. Kemudian selain visual ada suara. Ya. Ini kemarin kaitannya kalau dengan manusia itu, Anda suaranya harus jelas ya. Apakah bip, apakah bong, apakah klongs ya. Nah, jadi ini bunyi apa? Bip itu untuk apa? Bong itu untuk apa? Klong itu untuk apa? Jadi suara ini bisa diketahui apa yang terjadi ya dari Anda mendengar suara itu. Ya, itu speaker. Nah, kemudian ini ada perangkat haptik. Ini bisa untuk mengendalikan menu ya. Ya, jadi bisa dengan perasaan Anda sudah bisa menyentuh ini, merasakan ada yang tersentuh, itu bisa untuk mengendalikan peralatan lainnya. Ya, ini contoh yang kontrol-kontrol secara fisik. Ya, mungkin di peralatan-peralatan rumah seperti mesin cuci ya, kemudian microwave, pemasak nasi, pemanas air dan seterusnya. Ya. Alat USG ya, macam-macam. Kemudian ini printer untuk outputnya, macam-macam printernya. Kemudian ini masih jenisnya ya, nanti Anda bisa baca-baca. Ini font, ya ini terkait dengan apa namanya output agar mudah dilihat ya. Ini ada yang punya kaki, ada yang tidak berkaki. Ada serif dan sans serif. Ya, jadi sans serif ini yang tidak ada kakinya. Serif ini yang ada. Ini bawah-bawahnya ini ya, Times New Roman ini biasanya. Anda bisa melihat itu ada ujung-ujungnya. Kemudian kategori font ini Anda sudah tahu lah, sudah biasa menggunakan MSW ya. Scanner. Sekarang scannernya semakin canggih ya. Semakin mengecil, Anda tidak perlu gotong-gotong sebesar scanner yang biasanya, Anda tinggal masukkan, nanti keluar sudah ter-scan. Dan seterusnya. Memori, ya sama ya, memori ada jangka pendek, jangka panjang. Kemudian terkait kecepatan, kapasitas, dan kompresinya, format, dan aksesnya. Ini tipe memori. Ya, kalau memori manusia kemarin ada STM dan LTM ya, short term memory dan long term memory. Ini memori di komputer ya, ada RAM. Ya. Kemudian ini masuk long termnya, ada disk magnetik, ada optical disk, ada ini namanya floppy disk ya. Sekarang sudah jarang komputer yang ada floppy disknya ini, yang disediakan tempat untuk floppy disk ya. Bahkan untuk CD saja sudah tidak ada ya, tidak disediakan untuk memutar CD. Pemutarnya tidak ada. Ini pemutarnya. Ini CD-nya ya, sekarang sudah jarang Anda menggunakan CD. Kemudian flash disk ya. Ini formatnya, banyak format, ya tergantung kebutuhannya, Anda bisa memilih yang paling sesuai. Ya. Kompres. Nah, ini kalau kita kaitannya dengan komputasi, dengan jaringan ya. Karena jaringan ini nanti bisa memungkinkan untuk bisa mengakses ke memori yang lebih besar ya, misalnya Anda membeli cloud ya,
bisa dengan memori yang berapa tera, tergantung berapa yang Anda butuhkan ya. Kemudian berapa yang harus dibayar untuk memori sebesar itu. Ya, jadi tidak lagi ada perangkatnya, tapi semuanya sudah tidak terlihat ya. Anda menyimpan banyak, tapi tidak bisa terlihat ada fisiknya. Ya, seperti misalnya kalau Anda di CCTV gitu ya, kan ada yang CCTV modelnya tidak ada alatnya untuk menyimpan ya, tapi dia langsung ke cloud. Ya, kalau yang biasa yang hanya ada satu alat itu biasanya disediakan untuk ada SD card-nya ya yang dimasukkan. Tapi kalau karena ini CCTV-nya di luar, ada pakainya hanya SD card itu ya yang dimasukkan ke alatnya ya. Kalau CCTV-nya hilang ya sudah, gambarnya hilang semua. Tapi kalau itu menyimpannya dengan cloud, walaupun alatnya hilang masih bisa terlihat hasil tangkapan gambarnya. Ya, jadi sudah semakin luar biasa untuk penyimpanan ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan manusianya ya. Ketika Anda mendesain itu kecepatan pemrosesan. Jadi ada user-user yang kadang tidak suka terlalu cepat ya. Jadi terlalu cepat bingung. Ada yang terlalu lambat protes, nggak suka karena terlalu lama. Ada yang terlalu cepat, dia bingung, ini ternyata sudah berganti itu ya, karena saking cepatnya proses itu terjadi. Ketika diklik langsung pindah, klik langsung pindah, klik langsung pindah. Ya. Jadi biasanya desainer ini cenderung mengasumsikan bahwa prosesor itu cepat. Ya, sehingga dengan asumsi prosesor itu cepat, maka dia membuat antar muka itu banyak, kompleks, rumit gitu ya. Karena tadi sudah asumsinya ini prosesornya cepat, sehingga nanti kalau diklik itu tidak akan memakan waktu lama. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan apakah nanti aplikasi Anda itu ketika diinstal di komputer lain ini prosesornya juga sama cepat dengan ketika tempat Anda menjalankan gitu ya. Jadi ini juga dipertimbangkan. Ya. Mengasumsikan prosesor cepat itu betul ya, benar seperti itu. Tapi harus mengasumsikan juga bisa jadi di tempat lain, di usernya ini prosesornya berbeda. Kecepatannya berbeda mungkin ya, sehingga tidak bisa disamakan. Anda tidak perlu mendesain antar muka itu sangat rumit ya, karena akan membebani kinerja prosesor di tempat usernya. Ya, makanya di awal itu komponen-komponennya juga perlu disiapkan. Kemudian masalah terjadi karena pengolahan tidak bisa mengikuti semua tugas-tugas yang perlu dilakukan. Ya, misalnya kursornya, ya, kursornya ini terlalu cepat bisa ya. Jadi kursornya terlalu sensitif ya, digeser sedikit, kepegang sedikit langsung berubah. Atau justru sangat lama gerakannya, ya sudah digeser masih di sana, sepersekian detik baru dia berubah dan seterusnya. Kemudian icon, ya. Penggunaan icon ya itu ketika diklik bagaimana? Apakah cukup satu klik ya, atau double klik, atau satu klik saja sudah cukup, atau bisa double klik, jadi bisa satu bisa dua, kalau dua harus cepat dan seterusnya. Ya, icon ini nanti fungsinya kaitannya dengan penekanannya seperti apa. Ya, responnya kadang kita sudah ngeklik, dia sudah jalan, tapi tidak terlihat prosesnya. Itu juga bingung ya. Kita klik lagi, kok diem saja. Ternyata memang ini
lama untuk membuka jendelanya. Diklik lagi. Akhirnya ketika dibuka, diklik semua, terbuka semua bareng-bareng ya, terbuka 10 jendela karena Anda tadi ngekliknya ternyata sudah sampai 10 kali. Ya, ini jadi kecepatan ini juga perlu diperhatikan. Masalah juga jika sistem ini terlalu cepat. Jadi ya, ini membantu layar dapat menggulir teks terlalu cepat untuk dibaca. Misalnya Anda baru diklik, loh kok sudah berubah, ya. Ini disesuaikan untuk kecepatan pemrosesan. Kemudian keterbatasan pada kinerja interaktifnya. Batasan perhitungan, misalnya kita bisa usianya, ya, usianya seberapa, apakah ini nanti bisa menyebabkan frustasi ya. Kita kan inginnya mendesain IMK itu bisa menghilangkan frustasi penggunanya dalam menghadapi interface-nya gitu ya. Antar mukanya ini ternyata dilihat malah semakin menjengkelkan misalnya gitu ya. Anda misalnya mau kuliah sudah tampilannya itu tidak bagus, kemudian diklik jalannya lama banget ya, itu akan bikin frustasi. Terus usah kuliah wae misalnya begitu ya. Nah, kenapa sih Bu nggak di ini saja? Sudahlah linknya langsung dikirim saja di grup itu misalnya ya. Atau ini aja lah Bu, linknya itu dimasukkan di keterangan grup gitu ya. Jadi kita buka grup langsung lihat yang bagian atas itu kita langsung bisa klik. Misalnya seperti itu. Daripada dimasukkan ke Kulino mau masuk saja sudah sulit ya. 5 menit baru satu klik itu terbuka satu jendela. Nanti kita klik lagi 5 menit lagi terbuka. Saya butuh waktu 30 menit untuk sampai bisa ngeklik link Google Meet-nya misalnya. Padahal Bu Umi kuliahnya 30 menit sudah selesai ya. Jadi begitu saya berhasil masuk, kuliahnya pun selesai ya. Jadi itu pengennya harusnya tidak membuat si usernya frustasi. Ya, atau batasan saluran penyimpanan ya, misalnya terjadi bottleneck ya, dalam memindahkan data, kemudian grafiknya ya, ketika update untuk menampilkan apa yang diperlukan ya. Jadi mungkin butuh apa lagi dan seterusnya. Ya, karena keterbatasan itu. Kemudian kapasitas jaringannya. Ya, ada banyak jaringan komputer dari berbagai sumber daya dan filenya, ada akses ke printer dan seterusnya. Tetapi kinerja interaktif dapat dikurangi dengan memperlambat kecepatan jaringan. Ya, jadi ada keterbatasan pada kinerja interaktifnya. Ya, itu kaitannya komputer dengan nanti kita di IMK, ya, interaksi ke komputernya seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya jelas ya, karena kita sudah sering melihat ya, Mas Naufal. Ya, silakan Mas Naufal. Terima kasih Bu Umi. Mohon untuk bertanya ya Bu. Ya. Kan tadi ada beberapa kayak keterbatasan. Jadi tadi sih umpamanya tuh kayak jaringan yang cepat atau lambat gitu ya Bu. Nah, sebagai pengembang itu lebih baik mengikuti apa yang diinginkan pengguna atau pengguna yang beradaptasi dengan yang kita buat seperti itu Bu. Memang sebaiknya itu kita mengikuti kebutuhan penggunanya ya. Kalau pengguna misalnya ya, ini di awal memang kita harus mengenali penggunanya. Pengunanya siapa? Misalnya remaja ya, remaja yang sudah sangat familiar dengan gadget, dengan berbagai macam software seperti itu. Mungkin Anda menciptakan sesuatu yang cepat, yang rumit itu tidak akan ada masalah karena mereka sudah terbiasa menghadapi software-software sejenis. Tapi jika misalnya
penggunanya ini orang-orang yang baru misalnya mengenal internet ya, yang masih gaptek itu istilahnya ya, ngeklik apa ini namanya mouse ya, untuk ngeklik mouse cepat 2 kali saja masih sulit misalnya. Nah itu bisa disesuaikan ya, tidak terlalu sensitif harus bagaimana, harus lebih cepat misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan usernya. Jadi Anda sebagai desainernya itu tidak memaksakan bagusnya begini, gitu ya. Kalau itu bagus tapi tidak digunakan dengan baik kan ya sama saja ya. Nanti tugas-tugas dari penggunanya ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya kan, misalnya Anda dihadapkan dengan sistem yang sangat canggih, padahal pengetahuan kita, kemampuan kita ini tidak sampai ke situ. Ya, akhirnya kecanggihan ini juga tidak kita gunakan dengan baik. Ya, banyak kasus seperti itu. Jadi mahasiswa ingin membuat semuanya terkomputerisasi dengan baik gitu. Tapi ternyata pengguna ini merasa tidak nyaman dengan aplikasi yang diberikan oleh mahasiswa ini. Nah, akhirnya akan kembali ke buku lagi. Misalnya biasanya dia mencatat pengeluaran, pemasukan itu dengan buku besar yang digaris-garis gitu ya. Bahkan buku-buku itu sudah ada yang formatnya ya, sudah ada garis-garisnya dan seterusnya. Ya, dia lebih nyaman dengan buku yang secara fisik ada bukunya dan ditulis dengan bolpen yang dia bisa merah gitu ya, dikasih merah, dikasih hijau di catatannya itu. Dia akan kembali ke situ lagi penggunanya. Karena apa yang diberikan ini walaupun sangat canggih, tapi penggunanya tidak merasa nyaman. Ya, mungkin seperti itu Mas Naufal. Itu apakah nanti akan ada apa ya, berakibat dengan pemilihan kayak seperti icon gitu Bu? Iya, jadi ketika kita misalnya Anda mau membuat icon baru ya, itu disesuaikan dengan kebiasaan sesuatu yang dekat dengan penggunanya. Misalnya pengguna ini kalau mau membuat file baru, ya kan berarti di lembaran kosong ya, di buku lembaran kosong. Anda bisa menggambarkan sesuai yang paling dekat dengan penggunanya. Kalau misalnya mau menulis itu dia ngekliknya yang ikonnya bolpen ya. Kalau mau membuka halaman baru dia bisa yang berbentuk seperti kertas dan seterusnya. Jadi ikon itu disesuaikan dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Ya, kalau Anda memperhatikan kan itu ya, save itu di Microsoft Word itu pakai disket ya. Mungkin Anda nggak tahu itu gambar apa. Itu gambar disket tadi floppy disk itu ya. Floppy disk itu kan gambarnya seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak ada mungkin. Kalau kopi itu kan gambarnya apa? Kertas tumpuan gitu ya, karena dia menyalin. Tapi kalau cut, menggunting, ketika digunting itu dia akan hilang. Beda dengan kopi. Nah, ikon-ikon ini dekat dengan kita sehingga tadi tidak mengharuskan si user itu untuk banyak mengingat, tapi dia lebih ke mengenali. Oh ini untuk mengopi, oh ini untuk cut sama kopi itu berbeda. Nah, itu sudah bisa diterjemahkan dari ikon yang ditampilkan. Ya seperti itu mungkin Mas Naufal. Baik, terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Silakan ada yang lain, ini bisa sambil absen ya. Selain absen di sini bisa absen di Kulino. Sudah hadir semua 38, silakan bisa absen sambil kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, kemudian untuk ini ya materinya karena ini tadi banyak gambar tidak bisa di-upload di Kulino. Nanti saya share di grup ya. Jadi nanti Anda bisa download dari grup WA materinya. Nanti kalau sudah selesai semua ini satu semester saya jadikan satu, saya berikan link untuk materi. Oke, baik.
ada pertanyaan? Untuk tugasnya kemarin belum sempat saya koreksi ya. Jadi saya baru melihat tadi ada yang belum mengumpulkan, ternyata Mas Diki sudah di email ya karena terlambat input KRS kemarin, sudah beres. Berarti untuk kelas ini tugas individu pertamanya semuanya sudah mengumpulkan. Nanti tergantung nilainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas sepertinya ya. Oke, kalau sudah jelas, ini saya stop ya, saya stop. Ini sudah absen semua. Baru 35 ya, yang absen halo. 3 mahasiswa yang lain yang belum absen, bisa absen dulu sebelum rekamannya saya hentikan ya, biar Anda absen ini biar terekam lebih jelas NIM-nya. Oke. Tidak ada lagi. Ini yang profilnya belum ada fotonya ya, segera diganti ya. Seperti Mas Diki Wisnu, Diki Setiawan, Mas Gustian, terus Muhammad siapa ini? Muhammad Diki Wisnu, Salim, ya dan lainnya, Ahmad, Alaik, Fadel, Ivan, ya. Jadi ganti ya biar wajahnya kelihatan. Ya kan kita kan tidak pernah bertemu di kelas ya. Anda juga jarang menyalakan kamera ya. Nanti kalau diminta menyalakan kamera pasti ada banyak alasan. Yang pertama, laptop saya nggak ada kameranya, misalnya begitu ya. Laptop saya kameranya rusak, terus nge-lag ya. Nge-lag Bu, terus apalagi ngirit kuota Bu, karena sehari kuliahnya 3 kali misalnya. Mati listrik dan seterusnya. Ya pokoknya namanya mahasiswa itu pasti pinter lah bikin alasan, ya kan? Nah, jadi tolong ini diganti fotonya biar kelihatan wajah-wajah Anda ya. Jadi nanti kalau ketemu saya di jalan itu saya mengenal ya, seperti Mbak Rusida ini kan ya. Jadi kalau ketemu di jalan, oh itu mahasiswa saya gitu. Jadi nggak cuma Anda tahu saya, tapi saya nggak tahu Anda gitu. Itu dosenku gitu. Tapi Anda nggak nyapa ya, nggak usah disapa, dia juga nggak tahu siapa saya gitu ya, karena kuliahnya nggak pernah menyalakan kamera, nggak pernah kelihatan wajahnya. Ya, minggu depan kasih foto ya, biar kelihatan wajahnya. Ya, ini Mas Gustian nanti ditunjukkan pesonanya lewat foto. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri. Oke, tidak ada bertanya ini, udah tip. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Ya, itu tadi materi komputer, nanti bisa Anda baca-baca lagi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bumi. Sama-sama.